Team, welcome to Amazing Journey Special edisi Christmas, ya kan? Yeay, tepuk tangan mana semuanya ya. Agak dilema ya antara Christmas mau happy atau biasanya Christmas itu jadi momen yang deg-degan, yang bikin nervous, bikin nggak bisa tidur di akhir tahun. Tapi nggak ya, hari ini kita pengen happy ya, tentu saja bersama dengan bintang tamu spesial, maminya Amazing Team, Cide Vika. Halo. Halo. Oke, halo Cide. Halo Vin. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, Cide Vika ini adalah ibunda, mami, apa tuh? Apalagi umi, ya, Amazing Team. Segala emak, ya kan? Segala hal yang berbau keibuan tentang Amazing Team itu selalu pasti akan dikonotasikan dengan Cide Vika, ya. Cide ini, Ci, boleh tahu nggak Amazing Team tuh berdiri? Cide itu jadi ibunya Amazing Team sejak kapan? Amazing Team tuh sebenarnya kalau Amazing Teamnya sendiri ya, itu lahirnya di 2010. Oke, 2010. Awalnya sih sebenarnya nggak ada nama-nama Amazing Team tuh, cuman mulai ada zaman 2010 itu ada mulai BlackBerry kan, zaman BlackBerry ya. BlackBerry itu ada grupnya. Oke. Ya kan? Nah, itu kan grupnya kan bingung kan mau grup apa namanya ya gitu. Nah, 2008, waktu 2008 2 tahun sebelumnya suami aku si Richard itu ada ikut kayak seminar gitu loh, seminar leadership dari Prudential. Nah, dia ini di situ disuruh tulis kalau kamu nanti punya tim, mau namanya tim apa. Nah, dia ada tulis namanya Amazing Team. Makanya kita pikir ya udahlah, kita namain itu aja grup BlackBerry-nya gitu. Nah, sebenarnya dari situ sih 2010. Tapi Amazing Team, kenapa Ko Richard milihnya Amazing Team waktu ditanya? Nah, itu aku nggak tahu tuh. Jadi waktu itu dia pokoknya disuruh langsung pilih dan dia pilih nama Amazing Team. Gitu. Wow, oke. Amazing Team dari tahun 2010. Ya, Ci. Berarti 2010 tapi kita belum berbentuk agency ya, masih tim kecil. Oke. Ci, berarti kalau misalnya sesama Amazing Team ya, teman-teman Amazing Team pasti udah tahu. Natal buat Amazing Team itu identik dengan kemeriahan yang diciptakan yang lahir dari kreativitas seorang Cide Vika ya. Mulai dari hampers, ini dekor semuanya Cide Vika gitu kan. Nah, boleh tahu nggak, Ci? Maksudnya ini apakah memang sudah tradisi yang Cide inisiasi sendiri dari tahun 2010 sampai sekarang, atau baru kepikirannya terakhir-terakhir atau gimana? Sebenarnya kalau Natal emang sebelumnya emang aku tuh udah demen banget sama Natal gitu ya. Artinya cukup berarti lah buat aku Natal itu. Cuman waktu 2010 ya, sejak 2010 sejak ada Amazing Team itu, kita tuh selalu rayain pencapaian 1 tahun ini itu tuh di tengah Desember. Karena dulu belum berbentuk agency kan. Kalau agency kan kita harus tutup tahun benar-benar tanggal 31 kan. Otomatis kita rayainnya Januari. Tapi kalau dulu sebelum bentuknya agency, kita rayainnya Desember. Jadi bareng dengan momen Natal gitu. Nah, kalau urusan dekorasi, hampers, ya itu sebenarnya itu bisa dibilang apa ya? Elemen gue lah. Emang gue suka sekali dengan dekorasi, dengan hampers, bikin hampers gitu-gitu gue demen sekali itu. Berarti itu udah dari tahun 2010. 2010, dari 2010 kita udah ada, bukan pesta sih, tapi kayak perayaan. Kalau zaman sekarang cheers itu tapi Januari. Kalau zaman dulu cheers itu di Desember. Gitu. Jadi barengan tuh Natal, barengan sama pencapaian gitu. Boleh tahu gak, Ci? Ini pertanyaan iseng aja sih. 2010 dulu hampers buat Amazing Team apa ya? Ya udah gak inget aku. Udah gak inget ya? Udah gak inget. Saya makin kesini kayak makin wow. Tahun lalu itu aku inget tahun lalu yang Bible tuh tahun apa? 2 tahun? Tahun 2023 aku sempat mikir bikinin apa ya untuk Natal nanti gitu kan. Jadi cuman aku kepikir ada satu tuh gini yang aku mau dari hampers aku ya. Kan orang-orang udah banyak ngasih makanan pasti kan, makanan lah, apalah yang asin, yang manis, semuanya ada ya kan. Nah itu tuh jujur kalau banyak banget di satu momen begitu kan nggak kemakan semua ya kan. Jadi aku pikir kalau aku ngasih makanan lagi belum tentu kemakan. Jadi aku pikir aku pengen kasih sesuatu yang apa ya, yang lebih lamaan dikit lah, jangan yang expirednya cuma seminggu 2 minggu gitu loh. Jadi muncullah kayak ya udahlah aku kasih sesuatu yang selain makanan gitu. Jadi sejak 2000 berapa ya? Mungkin sejak 2021 kali.
aku udah nggak ngasih makanan lagi gitu. Oh iya, aku inget tuh ada sempat tuh satu set Sendok garpu emas yang sampai sekarang masih ada. Aku pakai makan, tiap aku Ya. pakai makan ingetin dari Cide nih. Warna Ya. emasnya masih emas menyala. Nah kalau itu artinya apa, Ci? Masih inget gak? Tiap hampers yang dikasih. Masih. Kalau seperangkat alat makan itu sebenarnya kan ya memang kita sebagai leaders otomatis kita pasti akan lebih banyak menjamu orang, bener nggak? Iya, Jadi betul, kita betul. akan banyak lah edit value lah, dealing lah, segala sesuatu pasti di tempat makan. Ya kan? Jadi ya itu sebenarnya untuk ya lebih cantik aja kan kalau makannya alat makannya bagus-bagus gitu loh. Kalau misalnya ada Iya, tim ke rumah atau misalnya ada nasabah kita ke rumah gitu, ya lebih bagus lah intinya gitu ya kan. Sebenarnya artinya awal-awal itu karena idenya tuh belum banyak waktu itu. Ya kan, jadi habis itu aku pernah kasih koper. Ya betul. Kan ya koper merah itu yang kecil, yang buat make ya up. karena kita waktu itu mulai 2022 kita udah mulai Covid udah mulai kelar, kita udah mulai bisa traveling ya kan. Jadi mulailah aku pikir buat pergi jalan-jalan lucu juga ya kalau rame-rame gitu. Tapi kan koper kecil-kecil gitu untuk cabin aja gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, Luar biasa. akhirnya Bible itu Iya, Bible juga aku inget di tiap covernya itu pesannya juga beda-beda ternyata, Ci, ya. beda-beda karena kalau di Amazing itu kan kita biasakan leader-leader itu punya visi sendiri masing-masing sama timnya ya kan. Nah aku mikir bikin apa ya gitu. Jadi udah dari bulan Juli tuh aku pikirin tuh ya kan. Nah, aku kan suka nulis, aku pikir bikin apa ya yang panjang nggak dibuang ya kan, dan istilahnya bermanfaat ibaratnya. Ya udah aku pikir satu-satunya yang tidak dibuang adalah yang pasti yang mengandung nama sendiri. Iya, betul, Ya kan? betul, benar. Kalau aku ngasih Vindi, namanya Vindi, pasti nggak dibuang. Iya, benar. Nggak ada Ya yang kan? dibuang, Coach. Nah itu kan masih lebih personal buat kita, buat orang yang terima gitu kan. Dan isinya pun juga memang sebenarnya itu kan Alkitab kita nggak mungkin buang. Iya, betul. Jadi itu malah yang paling berguna menurut aku ya kan. Jadi ya why not lah. Karena banyak kan sekarang semua udah digital, betul. ya kan. Kadang-kadang kita butuh juga yang versi cetak gitu. Jadi Itu berapa banyak yang dikasih Alkitab dan dibaca tiap hari? Aku baca, Coach. Aku baca, Coach. Oke. Nah, Ci, balik ke pertanyaan ini dulu deh tentang Amazing Team. Ya, maksudnya Amazing Team udah berjalan dari tahun 2010 sampai sekarang. Kita udah melihat juga bagaimana Cide luar biasa melayani kita gitu. Walaupun di akhir-akhir tahun seperti ini biasanya orang banyak liburan. Tapi Cide lebih memilih apa? Stay di kantor. Nah, itu kan ya. Nah, apa sih arti Amazing Team buat Cide sehingga Cide tuh mau segitunya buat Amazing Team? Sebenarnya kalau kayak gitu, itu tuh aku tuh lebih, aku nggak memaksakan kalau leader itu harus standby di kantor sebenarnya. Cuman aku tuh sadar betul bahwa sometimes aku punya power untuk kayak membantu case-case yang mungkin diperlukan lah. Misalnya diperlukan aku gitu kan. Misalnya aku ada negosiasi ke kantor pusat kah, atau aku ada harus ke hitung-hitung. Kadang-kadang yang gitu kan, kurangnya berapa, jangan sampai meleset gitu kan. Jadi sebenarnya karena aku juga diajarin sama di gereja gitu ya, dibilangin kan power is for service gitu loh. Jadi ya aku berpikir aku punya powernya, ya kenapa aku nggak service gitu loh. Jadi sebenarnya itu keputusan aku sendiri sih, nggak ada yang memaksa, nggak ada yang gimana, karena itu aku happy kalau ada orang yang bisa promosi dan prestasi tahun itu, ya itu sebenarnya itu udah benefit buat aku gitu loh. Luar biasa. Jadi di saat kita mungkin bulan Juli ngapain gitu ya, ada yang mungkin masih liburan, ada yang mungkin lagi apa, Cide dari bulan Juli itu tuh udah mikirin apa yang buat kita yang personal ya, luar biasa. Soalnya aku tahu banget kalau ngerjain satu-satu begitu kan pasti nggak mungkin dalam waktu seminggu gitu. Iya betul. Jadi emang udah dari bulan Juli udah dipikirin apalagi aku mau bikin apa lagi gitu. Dan itu Cide sih. happy, beneran happy. Kalau gitu. disuruh pilih, mikirin gituan atau jalan-jalan ke Jepang 1 bulan gitu? Jalan-jalan ke Jepang masih bisa mikirin gitu, nah boleh lah. Iya juga sih, bener juga. Kenapa harus milih ya? Pertanyaan macam apa itu? Oke. Next, Naci, buat Cide kan berarti melayani itu satu joy lah ya, Joy. satu kesukaan gitu loh.
emang senang melayani dan kelihatannya nggak tahu nih bener apa enggak. Kalau misalnya kayak aku gitu ngelihatnya Cide tuh kayak memang udah panggilan hidupnya melayani gitu. Nah cuma ada nggak sih maksudnya tips-tips atau ada pesan buat orang-orang yang merasa kayak ya itu kan Cide. Cide emang senang melayani. Cide emang panggilannya melayani gitu. Kalau apalah aku kan tidak ada panggilan buat melayani gitu misalnya Ci. Gimana? Iya, sebenarnya kalau melayani buat aku lebih ke privilege lah. Ibaratnya nggak semua punya apa ya, kesempatan buat melayani kayak aku gitu ibaratnya. Jadi aku bersyukur aja bisa melayani sebenarnya. Jadi lebih baik sibuk daripada aku nggak punya kerjaan sama sekali kan, intinya itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau dibilang aku nggak kayak Cide gini, semua orang pasti menurut aku punya kelebihannya. Iya. Ya kan, tinggal lihat kelebihan kamu di mana, ya kamu melayani di situ, di kelebihan kamu itu. Jadi melayani itu bukan cuman kayak bikinin hampers lah, bukan cuman ngurusin pendingan lah, bukan itu. Tapi kayak ibaratnya kamu bisa memimpin orang, kamu bisa bantu mereka. Misalnya kayak Richard ya, suami aku lihat kelebihan dia itu adalah untuk membuka pikiran orang. Ya kan, jadi betul. bisa gampang gitu loh. Jadi membuat sesuatu yang sulit jadi gampang. Ya kan, ya melayani lah di bagian itu. Dia nggak harus melayani di perintilan gitu. Ya kan, jadi sebenarnya melayani itu tergantung kita punya kekuatan sih, melayaninya di mana gitu. Jadi supaya kita juga nggak tertekan dengan itu. Ya kan. Kalau aku begini kan, karena aku happy, aku udah mendekorasi, aku udah perintilan gitu loh. Jadi kan aku happy ngerjainnya. Tapi kalau misalnya Richard disuruh ngerjain gini, atau Vindi nih disuruh ngerjain ginian, mungkin wah gitu. Iya benar Ci. Ya kan? Aku yang ngebayanginnya udah pusing. Karena kan memang bukan elemen kamu lah di situ. Betul, Tapi kalau misalnya kayak ada orang yang demennya bisa, maksudnya powernya untuk ngajar, ya kan? Jadi ya mungkin mereka kelebihannya di ngajar, ya ngajar lah, melayani lah dan di bagian mengajaran gitu. Jadi maksudnya melayani ini bukan masalah tentang panggilan atau enggak. Tapi kan melayani itu semua leaders, kalau aku bilang yang mau besar harus mau melayani. Harus mau melayani, harus bisa melayani lah ibaratnya. Jadi apalagi kalau kita dikirimin orang banyak, ibaratnya Tuhan titipin banyak, ya kita harus bisa melayani mereka kan. Gitu. Kalau enggak gimana kita kelolanya nih? Gitu. Nah, itu menarik Ci. Maksudnya kalau misalnya kita dititipin orang banyak, kita kan harus bisa mengelolanya kan, melayani. Nah, balik ke konteks bahwa melayani itu kan sesuatu yang tulus kita lakukan kan. Iya nggak? Kan maksudnya kayak kita melayani, kita udah nggak usah mikirin timbal baliknya. Mungkin buat orang-orang kayak Cide yang maksudnya sudah mengerti dengan jelas konsep melayani, entah mungkin dapatnya dari agama atau dapatnya dari pelajaran leadership yang lain ya. Cuma maksudnya kalau dalam konteks bisnis banyak orang tuh melayani tuh milih-milih sih. Iya nggak? Maksudnya kayak gue mau melayani ini asalkan ada timbal baliknya dari dia, berupa apa? Oke lah, gue baikin orang ini dengan harapan gue ada maunya orang ini ngasih omset ke gue. Entah dalam hal nasabah, gue bayar sama dia, berharap dia closing sama gue. Berarti ya nggak bisa closing atau nggak closing, gue nggak perlu baik lagi sama dia misalnya. Atau nggak begitu juga ke tim. Gue bayar sama dia, oke lah gue melayani, gue penuhin apa yang mungkin jadi kebutuhannya dia dengan harapan, dengan pemikiran harus ada timbal baliknya di kemudian hari gitu. Entah dia jadi tim yang jalan atau gimana. Itu gimana Ci? Maksudnya salah berarti punya pemikiran seperti itu atau gimana? Bukan, ya aku nggak bisa bilang mana benar mana salah sih sebenarnya. Tapi kalau yang ada di pikiran aku ya, kalau aku tuh mikirnya gini sih, orang-orang yang ada di dalam Amazing Team ini pasti titipan Tuhan, benar nggak? Ya kan, pasti Tuhan tempatin mereka di Amazing Team ini untuk aku bantu kehidupannya mereka bisa seperti yang visi kita, Leaders of Change gitu ya. Pastilah dari gua pengen mereka tuh hidupnya berubah. Karena visinya seperti itu kan. Kalau dalam bisnis udah pasti nggak ada orang bisnis yang mau rugi. Betul. Ya kan? Betul. Pastilah kita ngomong bisnis, udah pasti orang investasi pasti maunya untung. Pasti mau return, ya kan? Petani nabur udah pasti mau nuai. Nggak mungkin kayak yang enggak, gue nggak ada kepengenan nuai, gue nabur aja. Itu nggak ada kayak gitu. Cuman konsep menabur, konsep investasi itu jangan sampai salah. Kalau menurut aku. Jadi kayak misalnya contoh ya, kita let's say ngomong angka aja, ya kan? Jadi kalau di Pro, maksud aku gini, Richard selalu ajarin paling enggak dari income kita at least 20% itu kan kita balikin untuk bisnis.
minimal 20-30% kita kembalikan lagi untuk bisnis. Kenapa? Karena income kita kan dapatnya dari bisnis. Namanya pebisnis itu kan pasti harus ada modal yang disetor, Betul. ya kan? Nah, modal yang disetor ini berapa? Let's say misalnya 20% itu misalkan angkanya 3 juta, Ya. ya kan? 3 juta berarti kalau misalkan dalam waktu 30 hari kita kerja, 20 hari dah, 1 bulan. Ya berarti kan kira-kira 1 hari itu 150.000 kita harus keluar, Ya. ya kan? 1 hari keluar 150.000 ke siapa nih? Kita biasa traktir orang, ngopi gitu-gitu kan. Yang kita harus hitung bukan lu udah gue traktir kopi 150.000, so lu harus balikin ke gue misalnya antara 150 atau 200.000 atau 300.000, at least harus dari lu nih, ya kan? Nggak gitu. Karena kalau kita ketemu orang, yang kita investasi ke orang itu adalah value, prinsip. Yang kita investasikan uang itu kita investasikan ke Prudential, ya kan? Kita ngerjain bisnis Prudential, ya kan? Jadi otomatis kalau aku ngitungnya adalah kalau aku keluar 3 juta dari Prudential ini harus memberikan return ke aku dong. Iya. Ya kurang lebih mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu, 10 kali lipat, ya kan. Tapi bukan harus dari orang yang itu, ya kan. Jadi aku nggak nentuin satu orang ini harus mengembalikan seberapa gitu loh, ya kan. Jadi berharap pengembaliannya itu ya bukan dari orang. Justru kalau orang itu kan kita layani dia. Gitu supaya dia bisa berubah. Kalau dia bisa berubah hidup di sini, artinya dia juga berubah dalam sisi financial kan. Otomatis juga kan kita bisa terbantu juga dengan dia berubah hidupnya. ya kan. Jadi fokusnya beda banget gitu. Kalau buat aku sama Richard, fokusnya itu ya kalau invest ya gue ke perusahaan, tapi kalau misalkan ke orangnya, gue investasinya itu adalah investasi value, kasih dia value, hidup benar, hidup yang harusnya seperti apa sih, segala macam. Kalau gue lagi ngajarin tentang Prudential ya itu lagi ngajarin Pru, tapi gue gak akan hitung, wah ini gue udah ajarin nih, gue udah capek nih, gue udah ini nih gitu loh. Lu harusnya berbuah dong gitu kan, gak bisa kalau kayak gitu kalau menurut aku. POV yang menarik nih Ci. Maksudnya biasa kan kita tahu memang Pru itu dijadikan media, bukan orangnya, bukan manusia yang dijadiin media, tapi maksudnya point of view yang menarik bahwa kita hitung secara keseluruhan itu tuh investasinya ke Pru, bukan Betul, ke orang itu. karena kita ngerjain bisnis itu, tapi ngerjain bisnis ini memang kan dengan dealing dengan orang gitu. Tapi orang ini kan kita nggak boleh hitung-hitung, pokoknya lu harus lu gitu loh. Iya, belum benar. tentu dari 10, misalnya dari 20 perjanjian itu, misalnya 20 hari nih kita ada 20 janji, let's say misalnya. Dari 20 janji itu kita nggak tahu yang mana yang menghasilkan. Iya, benar. Ya kan? Benar. Tapi yang kita hitung adalah gue keluar 30% untuk Prudential, untuk ngerjain Pru. Tapi jangan ambil dari orang yang mana gitu. Karena kita nggak pernah tahu. So kita nggak perlu sakit hati kalau dia memang belum jalan lah ibaratnya gitu. Nah, buat banyak orang dan mungkin aku juga dulu, antara melayani sama bisnis tuh kadang-kadang kontra kan Ci. Maksudnya kayak ini dua kayak ibarat kata kayak jadinya 2 dunia yang berbeda. Tapi kalau Cide kan udah bisa disatuin nih gitu loh. Maksudnya itu yang menariknya, yang ternyata bisa yang kita ngelihat bisnis ini sebagai satu wadah juga buat kita melayani. Nah ujung-ujungnya kan kalau tadi Cide bilang berarti kan memang ujung-ujungnya harus main banyak ya. Ya betul, karena semua ada rasio. Iya ya, benar, ujung-ujungnya ke sana. Karena kalau melayani satu orang ya akhirnya memang otomatis kita jadi ngarep dari orang ini doang gitu kan ya. Iya betul. Jadinya, ya sebenarnya kita kalau misalnya kita datang ke mall nih, kadang-kadang ada orang ngasih sampel produk nanti, ya kan? Iya. Itu aja nggak semua orang mau, gratis loh. Iya benar juga. Ya kan? Jadi ya sebenarnya nggak usah sakit hati atau saya baper. Ya pasti ada di dunia ini, pasti ada yang nolak. Mau bisnis apa juga sama gitu, ya kan? Jadi jangan kita jadikan itu momok yang menakutkan gitu loh. Oke. Berarti Cide, maksudnya kalau misalnya dari tahun 2010 Amazing Team Cide kan pasti banyak melewati season Amazing Team, dari mungkin cuma baru yang berbentuk tim sampai berbentuk agency kayak sekarang. Maksudnya sifat, kebiasaan, habitnya Cide untuk melayani kan udah ada dari dulu. Tapi tetap kan banyak people come and go gitu kan. Kita bicara bisnis kan ini people business, di mana kayak semuanya rentan sama perasaan gitu. Pernah gak sih Cide yang ngerasa kayak overwhelmed atau capek, atau ngerasa kayak kok gue udah ngelakuin yang terbaik tapi ada aja orang yang akhirnya mungkin mengecewakan gitu? Pasti ada dong Ci.
Pasti ada ya kan. Cuman maksudnya gini, aku bertumbuh seiring berjalannya usia juga lah ya. Seiring berjalan pengenalan aku juga. Belajar leadership, belajar yang macam-macam lah ya kan. Prinsipnya semua orang itu kalau misalnya kita berharap terus-menerus sama orang itu pasti ada pengecewakan. Gak mungkin gak ada. Betul. Mau itu suami ya kan, anak, orang tua itu juga sama lah. Pasti pernah mengecewakan gitu kan. Tapi balik lagi, itu yang bikin kecewa itu kan karena ekspektasi kita gak ketemu gitu. Jadi kita harus bisa atur ekspektasi kita juga. Ya kan. Kalau dibilang tadi apa pertanyaannya? Iya, menghandle gitu loh, people come and go ya. Dengan sudah Cide udah ngelakuin semuanya, maksudnya yang Cide lakukan. Iya. Rasa kecewanya dia pergi gitu benar. kan. Ya balik lagi sebenarnya kalau itu mesti mikirnya gini, ini bukan gue punya gitu loh. Jadi Amazing Team ini sebenarnya kan bukan punya Richard Devike, bukan gitu loh. Jadi kan gue cuman melayani di sini gitu kan. Jadi balik lagi kalau tidak diizinkan Tuhan untuk bertumbuh di sini ya nggak apa-apa juga. Yang penting dia bertumbuh lah dalam hidup gitu loh. Kan harapan kita begitu. Tapi kalau dibilang people come and go ya. Memang kalau bisnis ya pasti ada yang begitu, mau bisnis apapun ya. Nggak semua orang yang terjun di dalamnya pasti sukses, pasti berhasil gitu kan. Pasti ada lah yang gagal, ada yang menyerah, ada gitu loh. Ya balik lagi rasio kalau menurut aku. Balik ke ekspektasinya. Jadi kita bahwa rasio sukses seseorang itu ya tergantung dianya. Jadi jangan sampai kita berasa dia mengecewakan gue nih karena nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu ya. Jadi kita memang expect nothing lah kalau bisa. Ada tips tercepat nggak Cile untuk mengatur ekspektasi? Apakah itu sesuai dengan pengetahuan kita, value atau apa gitu yang perlu ditingkatkan sehingga kita tahu caranya ngatur ekspektasi kepada orang-orang ini, kepada manusia lah. Kalau ekspektasi, kalau aku cara ngaturnya adalah kalau aku ya, aku belajar banyak di gereja, ya kan. Ada perumpamaan yang bilang kalau benih itu ditabur di tanah yang tandus, dia hilang, ya kan, hilang lah. Ada benih yang ditabur di tanah berbatu, dimakan burung, hilang. Ada benih yang tumbuh di semak belukar, semak duri, dia tumbuh loh. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang tumbuh bareng kita. Ya kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tumbuh, ya kan. Tapi dia mati juga akhirnya. Kenapa? Karena terhimpit sama kenyamanan, terhimpit sama, adalah kenyamanan juga bisa menghimpit dia, ibaratnya zona nyaman, ya kan. Bisa juga ya terhimpit masalah, segala macam, dan dia akhirnya mati juga gitu loh, ya kan. Dan yang di tanah subur itu juga ada. Jadi kalau kita bisa hitung itu adalah 1/4 rasionya, ya kan. Jadi kalau misalnya rasionya 1/4 itu yang di tanah subur, artinya kalau misalnya kita membangun orang 20 orang, mungkin yang jadi hanya 5. Itu ekspektasi dari gua. Ya kan. Dan yang di tanah subur itu pun ada 3 lagi. Ada yang berlipat 30, 60, 100. Ya kita gak bisa expect dia yang 100, dia yang 60, dia yang 30, karena itu balik lagi ke orangnya gitu loh. Tapi yang bisa gue expect adalah rasio. Kalau gue mau 10 orang ya artinya gue harus tabur 40. Itu ekspektasinya. Dan siapanya gue gak bisa pilih. Karena itu tergantung tektokannya kan. Ibaratnya kan kita gak bisa satu arah, harus 2 arah gitu. Ya itu yang cara cepatnya mengatur ekspektasi. Benar juga. Jadi balik lagi semuanya kembali ke seberapa besar pengetahuan kita mengenai nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai keagamaan. Maksudnya aku juga banyak belajar banget dari Cide. Dulu aku ingat banget tagline Cide nih. Kalau hubungan tentang manusia, perasaan itu membohongi tapi komitmen yang dipegang ya. Karena perasaan itu menipu. Betul. Ya, perasaan itu menipu karena gini, perasaan itu kan tergantung kita hari ini, besok kan belum tentu gitu loh, ya kan. Kalau kita mengambil satu keputusan di waktu perasaan yang salah, udah pasti tuh jawabannya pasti salah, pasti tindakan kita salah gitu. Kalau gue belajarnya perasaan itu mengikuti keputusan. Perasaan mengikuti keputusan, jadi keputusan dulu. Keputusan dulu, kayak misalnya hari ini misalnya hujan, males, ngantuk ini, tapi gue harus ketemu orang, ya udah ketemu aja, ntar juga moodnya datang gitu loh. Wow, iya kan? Iya bener juga. Sebenarnya, iya bener. Kalau gue merasa, masa gini, kalau gue merasa A, B, C, gue ikutin perasaan gue terus, ya mungkin pernikahan gak mungkin 18 tahun. Iya.
ya kan? Masuk akal, Pekerjaan nggak betul. mungkin 18 tahun gitu. Kayak gitu sih. Wah, keren banget Ci. Nah Ci, berikutnya nih, kira-kira ada nggak yang Cici mau sampaikan buat teman-teman Amazing Team, khususnya di momen Natal ini, alias momen penghujung tahun ini. By the way, sebelum itu deh Ci, dari tahun ke tahun, apa yang Cida lakukan di kantor ya, ngejar orang promosi, bukan orang lah, ngejar Amazing Team, promosi, prestasi semua dikejar gitu kan. Ada gak sih momen spesifik tertentu yang buat Cida itu berkesan? Atau semua tahun demi tahun Cida ngerasa ngelakuin hal yang sama gitu? Kalau berkesan setiap tahun pasti ada kesannya ya. Oke. Setiap tahun pasti ada ceritanya. Ya. Cerita-cerita yang nggak mungkin diulang lah ibaratnya, itu cerita-cerita unik. Cuman tinggal orangnya siapa, beda-beda gitu Oke. loh ya kan. Jadi sometimes si A lagi promosi pertama, ngejar promosi pertama, wah gimana gitu. Kayak istilahnya dari kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kan, kita Iya. denger ceritanya gitu kan. Wah case ini, case itu. Makanya aku rata-rata hampir masih inget kalau case-case penentu gitu. Oh iya ya. Ya kan, case-case penentu siapa gitu kan. Nah aku tuh sebenarnya kalau dibilang ada yang berkesan, semua berkesan sih. Cuman bedanya orangnya ceritanya beda-beda gitu. Ya kan. Jadi waktu mereka promosi pertama, promosi kedua, prestasi pertama, waktu akhirnya shoot gitu ya, itu kan ikut merayakan. Jadi aku lebih nagih perasaannya tuh. Oh, wow. Nah, banyak orang yang bilang katanya akhir tahun ini akhir-akhir mujizat terjadi. Cida setuju nggak dengan? Enggak sih, Enggak mujizat itu terjadi setiap hari. Haleluya. Cuman masalahnya orangnya biasanya baru ngototnya di akhir-akhir. Oh, Iya kan? jadi mujizat karena dikerjain gitu Iya, ya. sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengerti bahwa mujizat itu tidak selalu seperti yang kita pengen. Ya, sometimes kan kalau yang kita pengen mujizat itu pasti yang halo, aku mau cari asuransi nih 100 juta ya kan. Nah, itulah mujizat yang kita pikirkan Betul, sebenarnya ya kan. Tapi kan sometimes aku berasa gini kayak aku bisa ketemu si A di mall tiba-tiba secara nggak langsung aja. Itu mujizat sebetulnya, asal aku ngenalin bahwa ini Tuhan kasih waktu pertemuin kita loh, ya kan. Akhirnya kita bisa kontak lagi. Sebenarnya itu mujizat buat aku dan kamu gitu. Ya kan, tapi karena kita berpikirnya mujizat itu harus yang spektakuler, yang kayaknya wah tiba-tiba ada bebek anyut gitu, wah bisa habis 500 juta FPI gitu. Iya benar. Ya kan, ya gitu. Tapi kalau Desember kenapa banyak case yang kok tadinya nggak goal, sekarang goal di Desember ya, karena moodnya juga beda ya. Kalau nasabah menurut aku kayak itu udah mau holiday, moodnya beda, pasti happy ya kan. Dan kita juga maksudnya persisten gitu loh, Ngototnya lagi beda ngotot gitu ya. gitu kan bulan Desember. Jadi ya wajar aja sih itu terjadi. Mungkin kalau itu prospeknya di Juli, oh yang nggak mau ya udahlah. Iya benar. Nanti Cukup lagi. sekali Iya. gitu. Kalau di Oh, di Desember Desember 3 kali 4 kali aja Iya. terus gitu ya. Gitu. Oke. Sip, Ci. Nah, ya, terakhir Ci, yang Cici mau sampaikan di momen Natal untuk Amazing Team, secara khusus boleh lihat kamera Ci mungkin. Ini ya kameranya. Boleh ini ya. Buat para Amazing Team. Apa ya? Ya sebenarnya kalau menurut aku hidup kita nggak berhenti di akhir tahun 2025. Ya kan? Maksudnya bisnis kita ini, kalau aku nggak setuju dengan mulai dari nol gitu. Jadi karena bisnis kita lanjut terus. Meskipun ini Januari, misalnya Desember ini berakhir, Januari nggak mulai dari nol sebenarnya. Kita lanjut, cuman memang omset perhitungan tahun itu jadi nol gitu kan. Tapi bisnis kita tidak dimulai dari nol lagi. Kita udah punya skill yang beda, kita udah punya pengalaman yang beda gitu kan. Kita udah punya modal lah yang berbeda di bisnis ini. Nah, kalau menurut aku jangan berhenti belajar gitu. Jangan berhenti belajar, jalan terus aja, belajar terus. Kenapa? Karena aku yakin Amazing Team rata-rata lah sebagian besar pasti mau belajar. Kalau ada orang yang mau belajar jalan bareng-bareng, ada orang yang mau berhenti. Konsekuensi yang terjadi adalah jarak. Ya kan? Itu konsekuensi yang nggak perlu kayak kenapa sekarang kita jauh gitu loh, ya kan? Karena gue jalan lu nggak jalan gitu, ya kan? Gue jalan lu diem aja, otomatis kita akan jauh lama-lama. Jadi kalau bisa maksudnya jangan stop, meskipun ya apapun yang terjadi jangan menyerah di sini gitu loh, karena hidup kita masih panjang banget gitu, ya kan? Hasilnya seperti apa nanti di 31 Desember 2025 ya udah kita serahin aja itu
baik buruk itu ada hasil kita. Kalau buruk ya mungkin kita ya nggak bagus dari Januari sampai Desembernya, kita harus terima itu. Tapi kan itu tidak menentukan apakah kita akan jadi orang sukses atau tidak di depan. Kan nggak naik kelas kali bukan berarti end of the world gitu loh. Ya kan. Jadi kalau menurut aku namanya leaders of change harus membawa perubahan. Kalau kita di Amazing Team menerima apa adanya, kamu datang apa adanya kita terima. Sama lah kayak kita punya anak atau kita waktu itu jadi anak, kita diterima apa adanya dong. Betul. Tapi kan kita nggak bakalan dibiarin begitu aja. Nggak bisa jalan, nggak mau jalan, males dibiarin. Ya kan? Betul. Nggak mau makan, istilah nggak bisa makan sendiri disuapin. Iya. Nggak mungkin. Kita pasti dididik. Ya kan? Jadi kita juga harus bersedia dididik di sini. Karena ini rumah buat kita. Kita berharap yang ada bertumbuh di sini juga merasakan ini rumah dan mau jadi keluarga di sini, otomatis bisa bertumbuh, berbuah, jadi leaders of change yang benar-benar membawa perubahan untuk diri sendiri, bisa membawa perubahan buat orang lain juga. Gitu sih. Wow, terima kasih. Kita perkenalan semuanya ya, aplaus semuanya buat Cidevika. Kurang meriah. Iya. Oke, cukup. Oke. Heboh. Nah, teman-teman Amazing Team ya, sekian podcastnya hari ini. Tapi yang pasti pesan dari Cidevika, secara personal gue sendiri merasa bahwa ini pesan yang bisa kita bawa bukan cuma di momen Natal ini, tapi di sepanjang tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ya teman-teman. Jadi semoga podcast edisi Natal kali ini membawa satu harapan ya Ci ya, mengingatkan kita kembali bahwa Amazing Team tempat rumah kita bertumbuh. Bukan cuma sekedar bermain mungkin ya. Betul. Bukan rumah bermain, tapi rumah untuk kita bertumbuh bersama-sama. Ya teman-teman, demikian dari kami ya, saya Vindi dan Cidevika. Sekaligus ingin mengucapkan apa Ci? Merry Christmas 2025. Thank you guys.